kasih Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Oke Pak, nah kita lanjut tadi kan untuk menunjang minat bakat mahasiswa yang ada di bahasa Inggris itu kan ada UKM ya Pak. Bisa diberitahukan kepada pemirsa TV-ku apa saja UKM yang ada di Prodi Bahasa Inggris? Ya, untuk pengembangan kemampuan mahasiswa itu kan kami menyediakan kesempatan pada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler istilahnya itu ya. Kegiatan ekstrakurikuler itu bisa lintas prodi ya, termasuk di level universitas itu di unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Seperti misalnya Evi ini menjadi anggota UKM Catur. Nah, itu anggotanya adalah berbagai mahasiswa di tingkat universitas lintas prodi, lintas fakultas ya. Dan itu kami bebaskan ya kepada mahasiswa ya, terserah mau mengambil peminatan bakat minat apa, yang penting sesuai dengan kemampuan dan minatnya dalam rangka untuk menunjang statusnya sebagai mahasiswa dalam rangka untuk pengembangan diri. Tetapi di tingkat prodi dan fakultas pun kami juga memiliki wadah untuk kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Di tingkat prodi itu kami punya himpunan mahasiswa yang kami sebut dengan istilah himpunan mahasiswa bahasa Inggris, yang isinya adalah seluruh anggota mahasiswa bahasa Inggris yang fokusnya pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler pengembangan diri, terutama untuk pengembangan keterampilan berbahasa Inggrisnya. Kemudian juga ada di tingkat fakultas itu kami punya himpunan Dewan DPM ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa yang mewadahi aspirasi seluruh mahasiswa di tingkat fakultas. Nah, UKM, DPM, kemudian HMBI ya, itu kami sediakan dan kami tawarkan kepada mahasiswa sebagai sarana untuk pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler yang kedudukannya itu saling menunjang ya untuk pengembangan diri melalui kegiatan kurikuler pembelajaran. Nah, begitu nih, berarti untuk teman-teman yang ada di jurusan bahasa Inggris nih, jangan lupa untuk gabung di Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris. Nah, untuk Evi ini kan mengikuti UKM Catur. Nah, bagaimana nih Evi mengatur waktunya dengan latihan, lalu dengan jadwal kuliah yang bisa dibilang padat gitu? Iya. Kalau untuk latihan sendiri itu sebenarnya dari mulai pagi itu kan kuliah dulu, habis itu nanti siangnya latihan, istirahat, sorenya, malamnya latihan lagi. Jadi berulang-ulang seperti itu terus. Oh begitu, jadi memang diselingi begitu ya, waktunya diselingi. Berarti sibuk sekali dong. Nah, ini bagaimana dukungan universitas dan prodi terhadap prestasi Evi selama ini? Dukungan prodi luar biasa sih, alhamdulillah dari dosen-dosennya pun mendukung sekali dan diperkenalkan juga sama teman-teman. Kalau misalnya ada satu teman yang catur, berprestasi gitu, dukungan dosennya luar biasa ya. Wah, keren sekali prodi bahasa Inggris. Yang lebih penting Mbak, untuk dukungan lembaga ya, tidak hanya prodi, fakultas, juga universitas terhadap prestasi mahasiswa itu saya kira dalam bentuk apresiasi ya. Artinya selain kami memberi kesempatan mahasiswa untuk berkompetisi dengan dukungan universitas ya dan fakultas serta prodi, kemudian ketika ada mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional, ya minimal di tingkat nasional itu kami beri apresiasi ya, misalnya dalam bentuk beasiswa bebas SKS atau bebas SPP selama 1 semester 1 tahun. Nah, itu saya kira merupakan apresiasi yang sangat berarti ya bagi mahasiswa, dan harapannya itu bisa meningkatkan ya motivasi mahasiswa untuk selalu berprestasi di setiap semester gitu ya. Keren sekali. Berarti ini tentunya untuk menambah semangat mahasiswa berprestasi begitu jadi ya. Kalau memang mereka pengen bebas biaya atau mendapatkan beasiswa terus-menerus, silahkan berprestasi ya, minimal tingkat nasional gitu ya. Mahasiswa UDINUS jangan lupa ya dicatat terutama bahasa Inggris. Nah, lalu Pak, untuk prodi bahasa Inggris UDINUS ini kan juga menyediakan sarana bagi mahasiswa yang ingin melakukan pertukaran pelajar. Bisa begitu ya Pak? Dengan caranya bagaimana? Bisa diinformasikan? Untuk pertukaran pelajar ini kan kebetulan memang sudah diamanatkan di pendidikan tinggi ya, dalam bentuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya dalam program ini mahasiswa itu tidak hanya belajar di kampusnya sendiri, tapi juga harus belajar di luar kampus ya, biar mereka itu mendapatkan wawasan yang berbeda ya, terutama di dunia luar. Nah, salah satu program yang kami berikan adalah
pertukaran pelajar ya. Misalnya kemarin di semester kemarin kami sudah melakukan pertukaran pelajar dengan Universitas 11 Maret Surakarta ya. Kami mengirimkan ya ada 3 mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di Universitas 11 Maret di Prodi Sastra Inggris bersamaan dengan mahasiswa di UNS selama 1 semester. Kemudian hasil dari pembelajaran mereka itu mata kuliah dan SKS-nya kemudian kami akui ya, kami konversi ya sebagai mata kuliah yang diambil di program studi ini. Jadi itu salah satu pertukarannya ya, pertukaran pelajar. Pertukaran yang lain juga pernah kami lakukan di tingkat internasional ya, misalnya dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa kami ya untuk belajar di Universitas KNU di Korea Selatan ya selama satu semester. Keren sekali. Nah, untuk prestasi di bidang non akademik nih yang Evi, pernahkah Evin tadi kan sudah bertemu nih dengan Grandmaster Susanto begitu? Bagaimana sih rasanya? Rasanya ketemu sama Grandmaster Susanto, apalagi bermain catur sama beliau, itu wah dia kuat sekali ya. Kalau dilihat dari permainannya itu tajam tapi juga bertahan. Jadi benar-benar susah nembusnya gitu ya. Lalu sampai sekarang ada nggak sih dalam hati aku harus bisa nih ngalahin beliau? Insya Allah ya kalau bisa ngalahin beliau. Tapi beliau emang Grandmaster masih nomor 1 di Indonesia, jadi masih nggak terkalahkan. Tak terkalahkan, tapi insya Allah nanti Evi bisa menjadi seperti beliau. Amin. Yang tak terkalahkan begitu ya. Amin. Lalu nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak nih mengenai mahasiswa yang di bahasa Inggris ini penuh dengan prestasi, lalu keren juga, go internasional. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu? Ya, tentunya kami sangat bangga ya dan sangat merasa senang dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa-mahasiswa kami itu ya, karena apapun prestasi yang mereka raih apalagi yang di tingkat nasional dan internasional itu kan secara tidak langsung juga memberikan nilai ya, nilai untuk peningkatan program studi ya, karena kami ya pengelola program studi itu yang dievaluasi tidak hanya sekedar kegiatan pembelajarannya tetapi juga prestasi-prestasi apa saja yang telah diraih oleh mahasiswa dalam berbagai lomba atau kejuaraan. Tentunya kami sangat merasa senang dengan ini dan kami akan tetap mendukung dan memberi ruang, memberi kesempatan, fasilitasi, dukungan kepada mahasiswa di program kami ya, di program studi kami untuk mengikuti berbagai kejuaraan ya, baik itu kejuaraan yang fokus ke pengembangan bakat minat maupun untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan bidang studi kami yaitu bidang bahasa Inggris. Keren sekali. Nanti Evi selain jadi mahasiswi bahasa Inggris yang juara juga jadi atlet yang keren begitu ya. Nah, untuk Evi ini tuh sudah berapa kali bertanding kalau dihitung-hitung selama ini? Berapa kali bertanding udah nggak bisa dihitung ya Kak? Karena ada dari ratusan kecil, kali? Iya mungkin. Wah, keren. Ya. Ratusan kali ternyata. Lalu apa saja gelar yang sudah didapatkan Evi? Gelar yang udah saya dapat alhamdulillah kemarin setelah juara kejuaraan nasional itu mendapat gelar MPW, Master Prestasi Wanita. Setelah itu juga sebelumnya udah mendapat gelar Master Nasional Wanita. Gitu kira-kira. Lalu ada nggak sih ke depan harapannya Evi menjadi wanita yang bisa main catur gitu? Apa ada cita-cita yang lain mungkin? Atau jadi polisi atau yang lain gitu? Untuk cita-cita yang lain sih lebih ke semoga di catur masih bisa stabil permainannya dan juga di akademiknya tetap bisa kuliah dengan baik di prodi bahasa Inggris. Amin. Nah, Pak, untuk prodi bahasa Inggris sendiri ini kan tadi sudah ada mahasiswi yang berprestasi, lalu ada penunjang fasilitas bagi mahasiswi, begitu ya Pak. Lalu ada nggak sih syarat untuk mahasiswa baru untuk masuk ke bahasa Inggris, apa saja syaratnya Pak? Ya, untuk syarat utama tentunya sesuai dengan syarat di penerimaan usaha baru ya. Jadi mereka untuk bisa menjadi mahasiswa bahasa Inggris harus memenuhi passing grade yang ditetapkan oleh admisi ya, sesuai dengan prodi yang lain ya. Kemudian untuk masuk ke sana pun kami juga istilahnya tidak menetapkan ya untuk keterampilan bahasa Inggris tertentu ya. Ya, kami justru dengan mahasiswa itu memiliki minat ya untuk masuk ke prodi bahasa Inggris, kemudian itu menjadi tantangan bagi kami untuk bisa
meningkatkan ya prestasi mereka atau keterampilan mereka di dalam bahasa Inggris. Jadi istilahnya syarat utamanya yang terpenting adalah memenuhi passing grade di seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan mereka benar-benar memiliki minat untuk meningkatkan serta menguasai keterampilan dan pengetahuan bahasa Inggris. Ya, Gitu, untuk ya. masuknya berarti bisa juga melalui prestasi begitu ya Pak? Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi yang masuk ke prodi kami itu menjadi nilai tambah untuk bisa kami terima di program studi bahasa Inggris. Oke, Ya. nanti kita lanjut lagi ya Pak. Baik, ya. Pemirsa TV-ku jangan kemana-mana, tetap di Kampus Corner.